Tipe-tipe orang ketika patungan. 5.000 pertama, ada yang mau nambah gak? 5.000 kedua, nih deal. 5.000 ketiga, nih. 5.000 terakhir, nih deal. Mantep. Ada 20.000 nih. Kira-kira mau dibeliin apa? Apa aja lah. Yang penting makanan. Nih pakai motor gua biar cepet. Oke, ya udah, gua berangkat dulu ya. Ya ini kita nongkrong tapi nggak ada makanan. Beli dulu nggak sih? Iya. Ya udah, beli dulu aja makanannya. Nih, pakai duit gua. Apaan sih, mau sombong lu? Udah Dil, pakai duit gua aja nih. Dil, udah pakai duit gua aja Dil. Pakai duit gua. Nih Dil, pakai, ambil. Udah. Pakai duit gua aja. Gua udah banyak, udah pakai duit gua aja nih. Gua juga lebih banyak dibanding lu. Nih Dil, pakai. Udah, pakai duit gua aja. Gua udah pakai Dil, udah. Duit gua aja. Udah gua. Apa sih duit gua aja pakai ini, pakai. Udah, pakai duit gua aja lah. Udah ribut dah. Pokoknya kita patungan buat beli makanan 5.000 per orang. Ini Dil. Oke, makasih. Yud, mana 5.000? Gua nggak ada duit, Dil. Gua andai jangan banyak alasan. Serius, Dil, gua nggak ada duit, nggak pegang duit sama sekali. Kalau ada mah gua udah kasih lu dari tadi dong. Mau ngasih atau mau gua geledah celana sama baju lu? Kalau ada uang di baju atau di celana lu, gua sliding kepala lu ya. Ya udah, ada kok. Nih. Nah, itu kayak dari tadi. Budi, 5.000. Ini gua ada sih duit 5.000, tapi ini gua buat ongkos balik. Gua nggak ada lagi. Kalau ini gua dipakai patungan, gua nggak bisa pulang. Bodoh amat. Gua nambah 10.000. Gua nambah 2.000. Gua nambah 20.000. Nih, gua dikit aja. Cuma nambah 50.000 doang. Tuh. Ya udah gue yang jalan. Mau beli apa? Martabak apa gorengan? Gorengan aja biar banyak. Oke. Pulpen gua habis. Teman-teman, ada yang bawa pulpen 2 gak? Ini pulpen gua habis. Beli lah kalau habis mah. Ngapain minjem? Gua ada sih ini pulpen, tapi gua gak mau ngasih pinjam. Kok kalian berdua pada gitu? Udah Jul, pakai pulpen gue dulu aja. Nih. Boy Dil, jangan. Ya emangnya kenapa sih? Orang gue cuma ngasih minjem doang, kasihan. Pulpen dia itu habis. Lu mah. Emangnya lu punya banyak pulpen Dil? Itu aja pulpen lu cuma 1. Kalau lu ngasih pinjam ke dia, terus pulpen lu habis gimana? Dan tahu harga pulpen itu sekarang mahal Dil. Yang biasa aja harganya 50.000. Apa yang dikatain sudah itu benar, Dil. Belum lagi sekarang itu banyak teror geng betak pulpen Yang suka nyuri pulpen murid di sekolah ini. Jadi 1 pulpen aja sangat berharga Dil. Enggak apa-apa, Dil. Gak usah kasih minjem. Apa yang dikatain mereka berdua itu benar kok. Gua beli aja. Jul, gak usah dikejar Dil. Udah diemin aja. Gue coba dulu aja lah. Permisi Pak, saya mau beli pulpen. Oh, pulpen? Boleh. Mau yang mana? Mau pulpen standar, yang gel, atau yang high tech? Pulpen yang harganya 2.000 ada nggak Pak? 2.000? Hari gini mana ada deh pulpen yang harganya 2.000. Yang biasa aja harganya udah 25.000 sekarang. Atau gini aja Pak, saya ngutang dulu. Kalau udah punya uang, nanti saya langsung bayar. Ngutang? Enggak. Banyak murid yang kayak gitu deh. Ngomongnya ngutang dulu nanti dibayar. Tapi sampai sekarang enggak dibayar. Tapi kalau saya pasti bayar kok Pak. Sumpah, maaf ya dek. Gak bisa kalau ngutang mah. Oh gitu ya Pak. Baik. Makasih ya Pak. Ngutang. Emang gue bisa dikibulin?
Beli lah kalau habis mah, ngapain minjem? Gua ada sini pulpen, tapi gua gak mau ngasih pinjam. Enggak. Banyak murid yang kayak gitu, Dek. Yang utang dulu nanti dibayar, tapi sampai sekarang nggak dibayar. Tapi kalau saya pasti bayar kok, Pak. Sumpah, maaf ya, Dek. Gak bisa kalau utang mah. Nih. Udah, ambil aja. Lu lagi butuh pulpen kan? Nih. Ayo ambil. Kalau lu masih butuh pulpen, nanti tinggal temuin gue lagi aja. Hei, sebenarnya lu siapa? Geng Betrak Pulpen. Semalam bisa tidur nggak lu? Kagak bisa tidur gua gara-gara tetangga sebelah berisik. Sama, gue juga kagak bisa tidur semalam. Mereka kagak punya pikiran apa ya? Malam-malam loh padahal. Ya nggak tahu dah, kalau masih jam 8, jam 9 masih wajar. Ini jam 12 ke atas. Orang mau tidur, mau istirahat, mereka pada berisik. Ganggu banget kan? Ya udah, gimana kalau kita samperin, tegur. Nah, kalau bisa kita kasih pelajaran dah, biar nggak berisik lagi. Boleh tuh, kita tegur aja lah. Udahlah guys, biarin aja, nggak usah ditegur. Diemin aja. Kok diemin? Mereka berisik, Dil. Wajar dong kalau kita tegur. Ya udah, nggak apa-apa. Selama nggak ganggu kita, ya udah, biarin aja. Nggak ganggu dari mananya, coba. Jelas-jelas tetangga sebelah nih, mereka membuat kebisingan di malam hari. Ya kalau sekali dua kali wajar. Ini setiap hari, setiap malam berisik terus, ganggu kuping kita buat istirahat. Ini kan kurang ajar, wajib dihajar. Udahlah guys, please. Untuk kali ini aja dengerin gua. Gak usah tegur tetangga sebelah. Percaya sama gua. Enggak, pokoknya kita harus tegur. Soalnya udah kelewatan ini tetangga sebelah berisiknya minta ampun. Wah, setuju banget. Kita samperin aja mereka. Kalau mereka macam-macam, gua yang turun tangan. Gua yang bakal hajar mereka. Oke. Kalau itu keputusan kalian berdua, oke, silahkan. Tapi sebelum itu, nih, pegangan buat lu. Tasbih. Dan ini, pegangan buat lu. Buku Yasin. Buat apa? Kalian berdua mau tegur tetangga sebelah kan? Iya. Yang rumahnya di samping kita? Iya. Ya udah, bener. Bawa itu buat jaga-jaga. Lagian, tetangga yang kalian maksud, kuburan kan? Kuburan? Lah iya, kuburan. Lagian, di rumah kita, tetangga sebelah ya cuma kuburan. Nggak ada rumah lagi selain rumah kita. Kuburan. Jadi, yang semalam berisik, itu penghuni kuburan? Iya. Yud, gua nggak jadi negornya deh. Lu aja yang kesono sendiri. Ya elah, penakut lu. Bodoh amat. Mau tetangga sebelah, orang hidup kek, orang mati kek. Kalau berisik ya berisik. Gua bakal samperin. Kagak takut gua. Anak-anak, gimana lebaran tahun ini? Pastinya kalian dapat uang THR banyak kan? Kok pada diam? Pada dapat uang THR kan? Oke. Mulai dari Yuda. Kamu dapat uang THR berapa? Saya cuma dapat 20.000, Pak. 20.000? Serius cuma dapat 20.000? Serius, Pak. Ini juga saya dapatnya dari adik saya, dikasih sama dia. Dia nggak tega lihat saya nggak ada yang ngasih THR sama sekali. Oke, kalau Rian gimana? Kamu dapat uang THR berapa tahun ini? Saya dapat THR sedikit, Pak, tahun ini. Ya berapa? Kecil, Pak. Malu saya nyebutinnya. Nggak usah malu, sebutin aja. Kamu dapat uang THR berapa? Iya lu Yan, sebutin aja, ayolah. Saya tahun ini cuma dapat THR 1 juta, Pak. 1 juta itu gede.
Coba tuh kamu lihat si Yuda, cuma dapat THR 20.000. Kecil kalau segitu mah, Pak. Biasanya tahun-tahun kemarin saya bisa dapat 5 sampai 10 juta. Ya masa sekarang cuma 1 juta doang? Kecil banget kan itu, nggak sampai setengahnya. Ada lain emang anak yang satu ini. Oke, kalau Dilja gimana? Kamu dapat uang THR berapa tahun ini? Alhamdulillah Pak, saya nggak dapat THR sepeser pun. Serius? Iya, lagian saya kan udah gede Pak, jadi wajar lah kalau nggak ada yang ngasih saya THR. Wajar ya Pak, kan saya udah gede, jadi nggak usah dapat THR ya Pak. Udah, kamu jangan nangis. Ini THR dari Bapak, ambil ya. Ini beneran buat saya Pak. Iya, itu buat kamu. Ya, ambil aja. Makasih Pak. Iya, udah, jangan nangis. Masih mending gua berarti ya. Dapat THR meskipun cuma 20.000. Anak pramuka nih, Bos. Bisa tepuk pramuka gak lu? Anak pramuka nih, Bos. Bisa baca sandi Morse gak lu? Gak bisa kan lu? Gak bisa kan? Kan gue emang gak ikut eskul pramuka. Ya makanya ikut eskul pramuka. Ngapain juga ikut eskul pramuka? Lagian gue juga ikut eskul yang lain kok. Pas kibra. Kocak. Yan, kasih tahu Yan, kasih paham dia, kasih tahu. Wahai saudaraku Muhammad Dilja, eskul pramuka itu wajib, sedangkan eskul yang lainnya seperti paskibra, PFR, futsal itu sunnah. Wajib lu kira sholat. Maksudnya gini loh Dil, ingat gak lo si bapak pernah ngomong kayak gini, kalau lu nggak ikut eskul pramuka, lu nggak bakal naik kelas. Iya nggak bro? Nah, iya bener, maksud gua gitu. Makanya eskul pramuka itu wajib. Itu kalian cuma dibohongin sama si bapak. Dibohongin gimana maksudnya? Si bapak ngomong kayak gitu, ya biar kalian ikut eskul pramuka, biar murid di sekolah ini pada ikut eskul pramuka. Kalau gak ngomong kayak gitu, emang ada murid yang mau eskul pramuka? Mana ada kayak gitu? Lu nggak naik kelas baru tahu rasa lu. Terserah lu, kalau gak percaya. Ya udah nanti kita lihat aja. Hari ini kan kata si bapak pengumuman kenaikan kelas. Iya juga. Nah iya ini pengumuman kenaikan kelas. Lu pasti nggak bakal naik kelas. Si bapak datang. Si bapaknya datang tuh. Oke anak-anak, hari ini bapak bakal mengumumkan siapa aja yang akan naik kelas. 100% gua pasti naik kelas. Karena gua kan rajin pramukanya. Iyalah, kita berdua pasti lulus. Yang gak bakal lulus, nih, pasti si Dilja. Bodoh mau naik kelas mau tinggal kelas gua gak peduli. Pertama, Yuda. Selamat, kamu naik kelas. Yes, naik kelas. Kedua, Rian. Selamat, kamu juga naik kelas. Tuh kan, naik kelas. Apa gua bilang? Dan terakhir, Dilja. Selamat, kamu juga naik kelas. Kalian semua naik kelas. Selamat. Lah, kok si Dilja naik kelas sih, Pak? Dia nggak pernah ikut eskul pramuka loh, Pak. Sekalipun dia nggak pernah ikut. Iya, Pak. Kata Bapak, kalau ada murid yang nggak ikut eskul pramuka, nggak bakal naik kelas. Gimana ini? Dia kok naik kelas aja? Bapak cuma ngancam doang. Soalnya anak zaman sekarang kalau nggak diancam kayak gitu nggak bakal mau tuh ikutan eskul pramuka. Ya pokoknya selamat, kalian semua naik kelas. Bapak pergi dulu. Tapi Pak, Tahu gini mah gua nggak ikut eskul pramuka. Yang mana udah nambah hitam ini kulit gua. Kan gua udah ngomong, masih aja nggak percaya. Terus ini gimana, Dil? Ya nggak apa-apa, itu jadinya kalian bisa baca sandi Morse sama bisa tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Makan tuh tepuk pramuka.